Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Anissa Nur Oktavia, NIM 2103020044 dari kelas B Pendidikan Matematika Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di video kali ini saya akan membahas tentang pengaruh literasi teknologi dalam menghadapi perubahan baru atau New Normal Life. Sebelumnya, mari kita ketahui dulu apa itu literasi teknologi. Literasi teknologi adalah kemampuan untuk menggunakan, memahami, mengatur, dan menilai suatu inovasi yang melibatkan proses dan ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah dan memperluas kemampuan seseorang. Lalu, apa kaitannya literasi teknologi dalam menghadapi perubahan baru atau New Normal Life? New Normal Life sendiri memiliki makna sebagai cara hidup baru di tengah pandemi virus corona yang angka kesembuhannya semakin meningkat. New Normal bukan berarti virus COVID telah hilang dan kita bisa hidup normal seperti sebelumnya tanpa mematuhi prokes yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, dengan adanya New Normal Life, kita juga harus turut mensukseskan upaya pemerintah untuk meningkatkan angka kesembuhan COVID-19 di Indonesia. Nah, teman-teman, di tengah pandemi COVID-19 saat ini, banyak sekali hal mulai dari pendidikan hingga pekerjaan harus dilakukan dari rumah. Maka dari itu, teknologi memiliki peran penting dalam mengatasi masalah ini. Literasi teknologi yang saya maksud di sini bukan sekedar membaca dan memahami apa itu literasi teknologi, tetapi kita juga harus pandai menerapkan literasi teknologi tersebut dalam kegiatan sehari-hari, khususnya di masa COVID-19 beserta new normal sekarang. Banyak hal yang kita dapatkan dari teknologi, mulai dari pengetahuan hingga keperluan sehari-hari, mulai dari komunikasi, kegiatan belajar mengajar, pekerjaan, berkreasi, hingga hiburan, semuanya membutuhkan teknologi. Maka dari itu saya akan menjabarkan beberapa contoh di atas satu persatu. Berikut penjabarannya. Yang paling utama dan pertama tentunya adalah komunikasi. Komunikasi adalah hal yang pasti kita temui sehari-hari. Kegiatan berkomunikasi tentunya sangat membutuhkan teknologi. Di masa pandemi sekarang, komunikasi menjadi terhambat akibat kita tidak boleh bertemu agar tidak tertular dari pandemi COVID-19. Maka dari itu, komunikasi dengan memanfaatkan teknologi sangat dibutuhkan. Contohnya adalah komunikasi lewat telepon. Teknologi ini bahkan sudah ada sejak lama sebelum pandemi COVID-19 sekarang. Semakin berkembangnya zaman, semakin canggih pula telepon yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan besar. Bahkan ada pepatah yang mengatakan yang jauh terasa dekat, karena dengan adanya telepon, mereka bisa mendengar suara kerabat mereka yang jauh, bahkan bisa bertatap muka melalui layar telepon. Hal-hal tersebut bisa kita dapatkan melalui berbagai aplikasi canggih seperti yang saat ini tengah ramai dipakai oleh banyak kalangan adalah WhatsApp. Maka dari itu, demi terhindar dari bahaya virus COVID-19, kita bisa memanfaatkan WhatsApp sebagai media komunikasi jarak jauh. Yang kedua, ada kegiatan belajar mengajar. Teknologi sangat berperan penting dalam kegiatan belajar mengajar. Banyak hal yang siswa ataupun mahasiswa dapatkan dengan adanya teknologi di masa pandemi sekarang. Pada saat pembelajaran tatap muka, siswa ataupun mahasiswa dapat mendengarkan penjelasan langsung dari guru atau dosen mereka. Tetapi dengan adanya pemberlakuan belajar dari rumah, mereka jadi susah untuk berkomunikasi dan mendapatkan materi dengan baik. Maka dari itu, pemerintah memberlakukan pembelajaran daring atau dalam jaringan agar mempermudah siswa dan guru beserta mahasiswa dan dosen dalam proses belajar mengajar. Banyak sekali aplikasi yang mereka gunakan sebagai media belajar, mulai dari WhatsApp, Zoom, Google Classroom, Google Meet, dan berbagai aplikasi lainnya. Siswa ataupun mahasiswa juga dengan mudah dapat mengakses internet untuk mencari bahan ajar mereka tanpa harus jauh-jauh ke perpustakaan sekolah. Dengan adanya aplikasi-aplikasi bantuan tersebut, mereka dengan mudah menerima pelajaran serta mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan tanpa harus jauh-jauh lagi untuk mengumpulkan tugas ke sekolah. Yang ketiga, ada pekerjaan. Tidak jauh beda dari beberapa kegiatan sebelumnya, pekerjaan juga membutuhkan teknologi di masa pandemi sekarang. Aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan pun juga beberapa ada yang sama. Bahkan pihak dari tempat mereka bekerja sendiri terkadang menciptakan aplikasi baru untuk mempermudah pekerjaan karyawannya meskipun mereka berada di tempat yang berbeda. Dengan adanya teknologi, bekerja dari rumah bukan suatu penghalang untuk mereka mencari nafkah.
Yang keempat ada berkreasi. Teknologi juga dibutuhkan sebagai media berkreasi. Bahkan teknologi menjadi salah satu dasar untuk orang-orang berkreasi. Kreasi yang diciptakan dalam bentuk apa saja, mulai dari tulisan, seni, bahkan membuat video. Tidak mengambil contoh yang jauh, dengan adanya video ini sudah merupakan salah satu contoh dari saya berkreasi. Dengan adanya bantuan teknologi, saya jadi bisa membuat kreasi video yang berisikan info dan penjabaran bagaimana peran literasi teknologi dalam menghadapi era new normal. Teknologi yang saya gunakan antara lain adalah internet, mengedit video melalui aplikasi-aplikasi bantuan, serta menguploadnya melalui aplikasi YouTube sehingga bisa ditonton banyak orang. Maka dari itu, teknologi sangat dibutuhkan untuk kita menuangkan kreasi. Yang kelima adalah hiburan. Dikarenakan tidak bisa kemana-mana dan hanya bisa berdiam di rumah saja, orang-orang pasti akan merasa sangat bosan. Oleh karena itu, teknologi juga menyediakan fasilitas yang berguna untuk menghibur banyak orang, mulai dari musik, video, berita, game, dan lain sebagainya. Kita semua bisa mengakses berbagai hiburan tersebut melalui internet karena di internet sangat banyak sekali hiburan yang tersedia. Banyak aplikasi hiburan yang dapat kita unduh melalui Play Store atau App Store. Contohnya saja untuk musik, sangat banyak sekali aplikasi untuk musik seperti Joox, Spotify, iTunes, Reso, dan masih banyak lagi. Setiap jenis hiburan sendiri memiliki berbagai platform dan aplikasi agar kita bisa mengaksesnya, baik itu gratis maupun berbayar. Hal tersebut membuat kita merasa tidak bosan menjalani kegiatan dari rumah. Nah, teman-teman, setelah memaparkan beberapa penjelasan di atas, dapat kita ketahui bahwa literasi teknologi sangat dibutuhkan dalam menghadapi era new normal life. Bukan sekadar memahami, kita juga harus bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali manfaat dan dampak positif yang kita dapatkan dengan adanya teknologi. Namun, tidak dapat kita pungkiri, banyak juga dampak negatif yang bertebaran dalam menggunakan teknologi. Maka dari itu, kita juga harus pandai menyeleksi dan memilah nih, mana dampak positif dan yang mana dampak negatif. Kita semua harus bijak dalam memanfaatkan teknologi sehingga tidak berdampak buruk kepada diri kita sendiri. Baiklah teman-teman, mungkin sampai di situ dulu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga video saya bermanfaat bagi kita semua. Ambil positifnya dan buang negatifnya. Terima kasih kepada ibu dosen pengajar dan teman-teman semua yang telah menonton video saya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.